sejarah Kampung Blangkon ini pada tahun 1960-an itu ada warga sini yang menjadi abdi dalem di Keraton Surakarta. Dia dipercaya untuk membuat blangkon di kalangan Keraton Surakarta. Pada waktu itu kan ada perbedaan bentuk sesuai istilahnya kasta, karena banyaknya istilahnya orang yang ingin memakai perkembangan zaman, ingin memakai blangkon seperti di keraton, misalnya untuk upacara adat manten ataupun upacara adat kejawen gitu kan, banyak yang ingin pakai blangkon seperti di keraton. Akhirnya banyak pesanan. Mbah Joyo itu yang abdi dalem tadi kan kualan. Akhirnya dia mengajari saudara maupun anaknya. Itu yang pertama adalah Pak Jajuli, yang muridnya Pak Darso, Pak Jajuli sama Pak Kaswanto, anaknya Pak Kaswanto. Karena perkembangan zaman juga kan, mereka akhirnya membuat sendiri. Dari ketiga murid Pak Joyo itu mendirikan home industri untuk pembuatan blangkon. Pada waktu tahun 1070-an atau sampai 80-an itu kan masyarakat sini kan istilahnya pendidikannya kurang begitu bagus, karena lokasi ataupun daerahnya yang tidak mendukung. Akhirnya mereka kan sulit untuk mencari pekerjaan. Akhirnya mereka diajak oleh ketiga orang tadi untuk membuat blangkon, untuk menggeluti kerajinan tadi. Dan akhirnya banyak yang istilahnya mau untuk bekerja di pembuatan kerajinan blangkon tadi. Dari perkembangan zaman juga, karena tidak hanya di keraton pemakai untuk adat ataupun kegiatan kejawen, di pariwisata pun istilahnya untuk souvenir berkembang kan, untuk perkembangan pariwisata. Akhirnya pesanan banyak juga. Akhirnya masyarakat di sini ingin berkembang, mendirikan home industri sendiri-sendiri. Mulai Januari sepi mriki ya. Digusur. Buri ini sareane digusur. Sesuk niku sing penghunine mriku digawe omah mriku. Sebagian di Taman Pintar. Taman Pintar. Nggih, kali nggih anu hubungane blangkon iki ya. Ini sebagian pun udah pindah ini. Sebelumnya kampung yang tidak ada tempat ya cuma sini toh Mas. Misalnya ada tamu tidak bisa masuk kan, seperti Mas main sini jualan kayak gini kan tidak bisa masuk, nggak bisa lihat. Kalau ada taman langsung ke taman aja kan enak buat bermain anak-anak, tidak pati berbahaya di jalan, tidak mengurangi di jalan raya, di jalanan kan enak. Kalau pemerintah punya ide seperti itu, nah gitu. Mungkin ada yang dukung, ada yang enggak. Ya aku enggak tahu ya. Kalau pribadi saya, aku lebih senang karena rumah saya kecil. Besok kalau ada apa-apa, kita main kan. Saya bawa tamu, misalnya saya dari luar ya, dari kota mana, dari Jakarta, bawa tamu. Aku tak ingin main tempatnya Pak Sanyoto ya, aku mau lihat blangkon, bisa masuk ke sana. Dan pemerintah Serakan juga merencanakan untuk menjadi destinasi wisata Kampung Blangkon yang sekarang sudah diproses. Harapannya nanti bisa lebih kampung ini lebih dikenal dari masyarakat luas yang di luar Solo ini. Ya, dan bisa mengangkat perekonomian di sekitar sini. Dan alhamdulillah masyarakat di sini, karena adanya Kampung Blangkon itu tidak ada pengangguran sama sekali, dari anak yang lulus SMA, anak yang
sekolahnya tidak, istilahnya tidak sampai SMA, itu mereka kalau cari kerjaan di luar kan sulit, mereka akhirnya belangkon juga. Terus ibu-ibu yang istilahnya membantu ekonomi keluarga itu pun kalau sudah selesai pekerjaan rumah juga ikut membantu dalam proses pembuatan belangkon. Akhirnya di sini sedikit-sedikit ekonominya agak berkembang. Kalau di Solo itu motifnya seperti ini, sudah namanya modang. Modang itu untuk ikat motif memang khusus untuk belangkon. Itu kalau di Solo itu ada 5 jenis sesuai dulu, ada untuk membedakan antara rajanya, keluarga keraton, anak bangsawan, abdi dalem, itu sesuai bentuknya. Kalau di Solo itu pertama cekok. Cekok itu untuk abdi dalem, bentuknya seperti ini tapi belakangnya ini bunder, ada pitanya. Jadi, kalau untuk keluarga bangsawan namanya kasatrian. Kasatrian itu bentuknya seperti ini. Rajanya itu namanya perbawan. Perbawan ini bentuknya agak tinggi, terus jebennya seperti Jogja itu untuk rajanya. Kalau untuk anak bangsawan itu namanya Solo Mudo. Solo Mudo itu seperti perbawan tapi tidak ada wiru-wirunya. Kalau untuk selanjutnya Mangkunegaran, bentuk untuk Mangkunegaran. Kalau di Solo 5 jenis itu untuk membedakan mereka sesuai biasanya kedudukannya. Kalau di daerah lain itu bentuknya cuma satu aja. Niki namine kantong mondolan. Nah, ini. Nanti kan dikasih Kalau halus, laser. kalau bikin belangkon alusan ya seperti ini. Mangkunegaran ya enten, Kasunanan ya enten, benten-benten. Kamu Benten-benten pakai Mas, belangkon, nggih kerajaan benten, pinjaman pakai benten. belangkon cekok masuk keraton. Kamu pangkatnya apa? Rojo mesti ngono. Ini nanti nempelnya gini. Gini. Ini ditempelnya ke belakang tuh nanti terus gini. Namanya ini JB. Ya Pak modelmu Pak. Kalau membedakan belangkon Solo Jogja itu, kalau Solo kan belakangnya trepes nih. Trepes, terus depannya pendek itu. Kalau Jogja itu belakangnya agak tebel mondolannya itu, namanya mondolan nih. Agak tebel, terus depannya agak tinggi, ada wiron-wironnya itu bentuk perbedaan bentuk Solo dan Jogja. Kalau sekarang banyak motif-motif belangkon itu sebenarnya masih belangkon, tapi istilahnya untuk kalau manten itu kan biasa dikasih apa glitter itu biar gemebiar, itu masih belangkon sebenarnya. Juga itu yang dipakai biasanya kalau manten itu perbawan, mereka kan istilahnya raja sehari, jadi mereka pakainya perbawan kan untuk istilahnya menjadi raja sehari kalau manten itu, belangkonnya pakainya perbawan.